Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk materi kita yaitu membuat report atau laporan dengan menggunakan Visual Basic. Khususnya di sini reportnya dengan menggunakan Crystal Report. Oke, di sini langsung aja kita praktekkan. Kita masih menggunakan aplikasi perpustakaan yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, di sini kita buka di data D, kemudian aplikasi perpustakaan. Ini kita buka. Nah, pada kasus ini saya akan membuat report ataupun laporan data buku. Oke. Di sini untuk aplikasi perpustakaan sudah kita buat. Jadi kita di bagian laporan, kita akan mau melaporkan berupa laporan buku atau data buku ya. Jadi untuk itu kita buat reportnya dengan cara pilih project, pilih ADD Windows Form. Oke, di sini pada bagian kategori kita pilih reporting, kemudian di template-nya kita pilih Crystal Report. Kemudian di bagian name kita ganti namanya. Misalkan di sini adalah laporan data buku. Oke, kita add-kan. Oke, selanjutnya pada Crystal Report Gallery kita pilih using the report wizard, kemudian kita OK-kan. Oke, pada create new connection, sini kita double klik, kemudian kita double klik database file untuk mengambil database-nya. Oke, di sini kita pastikan database-nya itu benar ya untuk di aplikasi perpustakaan. Kemudian di aplikasi perpustakaan kita buka di bin, kemudian di debug. Oke, di sini kita ambil DB perpustakaan. Kita open-kan. Oke, di sini database perpustakaan sudah tampil ya semua tabel yang ada pada DB perpustakaan. Oke, di sini kita mau buat laporan TB buku. Jadi kita pilih TB buku, kita klik, kemudian kita pilih tanda panah lebih besar, kita klik. Oke, di sini sudah masuk bagian select tabelnya, yaitu TB buku. Selanjutnya kita next-kan. Di TB buku ini banyak field ya. Misalnya kita mau melaporkan semua field ini dari kode buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, stok, maka kita pilih semuanya. Tanda lebih besar 2 kali untuk memasukkan field-fieldnya. Ini dia ya. Tapi jika kalau kita mau seleksi field-field ini, misalnya kita tidak mau menampilkan judul bukunya di judul bukunya ini, jadi bisa kita kurangi. Ya, jadi ini kita pilih, kita kurangi, kita masukkan di sini. Tapi apabila kita mau pilih semua, ya, ya kita klik yang ini, tanda lebih besar 2 kali. Ini memasukkannya lagi. Di semua kita klik. Jadi field to display-nya di sini semua field kita gunakan mulai dari kode buku, judul buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, dan stok. Selanjutnya kita langsung finish-kan. Oke, di sini kita mulai merancang laporannya ya. Jadi di sini kita rapikan supaya nanti laporannya itu bagus. Oke, di bagian section ke-1 ini kita letakkan kursornya di sini, kita klik kanan. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih section. Di sini kita mau buat report header untuk membuat judulnya ya. Jadi kita bagian sectionnya kita pilih report header, baru kita insert,
nanti akan tampil report header A dan B. Kita pilih aja yang report header A. Selanjutnya kita okekan. Oke, ini udah nampak untuk bagian section untuk judulnya ya. Nah, jadi biasanya kalau laporan di sini kan disediakan berupa logo atau gambar perusahaan ataupun sekolah misalnya ya. Jadi di sini kalau kita mau ngambilnya bisa kita klik kanan, pilih insert, pilih picture. Nah, jadi pastikan di project kita itu udah kita sediakan gambar-gambar kebutuhan untuk mendesain atau membuat sistemnya ya. Jadi biasanya di sini kita buat folder image khusus. Jadi di sini misalnya ada berupa logo, kita pilih misalnya logo sekolah, kita openkan. Di sini ya kita letakkan di header section kedua. Jadi misalnya ini terlalu besar gambarnya, ini bisa kita perkecil. Biasanya untuk pengaturan perbesar kecilnya itu berada di properties. Ataupun bisa gunakan kursor ya untuk memperkecil. Bisa kita ginikan ya. Atau lebih cepat di propertiesnya. Kita aktifkan propertiesnya. Di sini nanti ada berupa height tingginya. Misalnya kita mau tingginya 2000. Di sini kan terlalu besar ya, sampai puluhan ribu. Width-nya yang awalnya 10.000 kita ganti jadi 2000. Oke, sini sudah selesai. Untuk memperkecilnya, ini kita letakkan di report header section 2. Jadi karena tadi terbesar di sini gambarnya, jadi kita tarik, kita dekatkan dengan logonya. Nah, ini dia ya. Oke. Selanjutnya, sini logonya sudah ada. Kemudian kita buat nama laporannya. Di sini bisa kita gunakan toolbox yang ada di ininya ya. Kita gunakan text object. Atau bisa juga kita klik kanan, pilih insert, pilih di sini text object. Jadi bisa diklik kanan ataupun di bagian toolbox-nya. Di sini. Oke, di sini kita buat judul laporannya sebagai sampel atau contoh, yaitu laporan data buku perpustakaan. Oke, ini. Jadi di sini bisa kalian perbesar untuk ukuran tulisannya. Bisa kita perbesar untuk judulnya ya. Biasanya berada di properties di bagian font, atau di sini pun langsung bisa. Jadi bisa di sini ataupun di atasnya. Ini ada Algerian, sini misalnya 16 atau 18. Kalau misalnya kalian tidak muncul ya di sini di propertiesnya. Di propertiesnya bisa sama Algerian bold ada 18. Mau garis bawah, efeknya di sini ada, yaitu underline. Kita okekan. Itu dia ya. Jadi kalau mau nambah lagi tulisan bisa kita ambil di toolbox ya, atau klik kanan, pilih text insert, baru text object. Atau toolbox, pilih text object. Sama aja ya. Oke. Di sini misalnya nama sekolahnya. Misalnya sekolah Islam Ulul Hikmah Medan. Oke, di sini saya tambahkan, kita perbesar. Oke. Sini bisa kita gunakan di properties untuk pengaturannya di bagian font ya, tentunya. Di sini Arial bold misalnya 14. Okekan. Bisa kita perbesar ya.
Oke, selanjutnya di sini bisa kita atur di sectionnya masing-masing karena dia laporannya dalam bentuk tabel. Jadi alangkah baiknya di sini kita buat kotaknya ya. Nah, jadi di kotaknya ini bisa kita gunakan dari toolbox. Di sini ada berupa line object, bisa juga menggunakan box object. Line object ya kita gunakan garis untuk membentuk berupa tabel. Nih, kita tarik sini. Oke, kalau mau di bawahnya langsung aja Ctrl C, Ctrl V kan. Nah, kita letakkan di bawahnya gini biar cepat ya. Baru Ctrl V kan lagi. Kita letakkan di bawahnya. Di bawah dari section 3-nya. Oke. Ini kita mau ada pembatas, kita ambil lagi di bagian toolbox. Kemudian line object. Oke, di kode bukunya nih sini bisa kita tarik. Ini. Nah, sini kita Ctrl C kan aja, Ctrl V kan, kita letakkan di sebelahnya pembatas judul buku. Baru kita Ctrl V kan lagi, letakkan setelah penulis buku. Ctrl V kan lagi, penerbit buku. Ctrl V kan lagi, kita letakkan di tahun terbit. Kemudian Ctrl V kan lagi, kita letakkan setelah stop. Nih. Oke. Selanjutnya Ctrl V kan lagi, kita letakkan sebelum kode ya. Nih. Oke, di sini oke, nih lama lagi. Ini sudah kita buat kotaknya. Selanjutnya kalau ini mau kalian edit lagi ya, kayak kode buku ini mau pakai spasi ya nggak salah ya, setiap fieldnya. Tapi jangan di bagian section 3-nya. Ini hanya untuk tampilan di ini aja fieldnya ya. Kalau yang di section 3 ini kode buku, judul buku ini isinya nanti akan ditampilkan. Oke, ini bisa kita kasih spasi. Oke, selanjutnya judul buku. Ini bisa kita buat judul buku. Ini kalau mau ke tengah kita tengahkan. Nah, ini kode buku. Huruf awalnya aja kita buat besar ya, kode buku. Oke. Kemudian penulis buku. Penulis buku bisa kita pilih center tengah ya. Kemudian penerbit buku kita perbesar huruf awalnya. Kemudian kita pilih center untuk ke tengah. Kemudian tahun terbit. Kita buat jarak setiap kata ya. Tahun terbit. Oke, sini kita buat center juga. Ke tengah. Kemudian stop. Oke, kita buat center. Oke, ini udah untuk ininya. Kemudian kita mau buat di section 5-nya, yaitu berupa tanggal ya. Tanggal untuk dicetak. Nah, ini di page numbernya bisa kita letakkan di posisi sebelah kiri. Nih. Kemudian print date-nya ini yang di atas ini di section 2 kita letakkan di sebelah kanan bawah di bagian section 5. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi berupa text object untuk kotanya ya, misalnya Medan. Nah, jadi ini nanti Medan, koma,
baru tanggal. Oke, ini bisa kita dekatkan. Oke, kemudian kita ambil lagi berupa toolbox-nya di bagian text object-nya. Nah, kita letakkan di bawah medan, hanya diketahui oleh koma. Nah, di sini. Oke, kalau kita mau perbesar lagi di bawahnya, bisa kita tambahkan lagi teksnya lagi ya, text object. Dari toolbox, pilih text object. Nah, di bawah diketahui kita tambahkan staf perpustakaan. Oke, misalnya ini dia untuk membuat laporannya. Bagi section yang tidak digunakan bisa kita lakukan penghapusan. Klik kanan pada bagian section 1 misalnya ya, lalu pilih delete section. Oke, nah ini misalnya ini dulu ya untuk kita buat bentuk laporannya. Jadi kalau kalian mau mendesainnya lagi agar lebih bagus lagi, bisa di bagian toolbox-nya, kemudian pengaturannya berada di properti. Misalnya kita mau pakai garis ya, di bagian judulnya ini ada pembatas, jadi kita gunakan ya line object. Ini kita tarik. Oke, kalau mau dia garisnya putus-putus bisa kita pilih line style-nya. Misalnya line style-nya kita pilih dash line. Seperti ini. Jadi semua itu di propertinya udah ada untuk pengaturan ya di bagian laporan. Oke, apabila sudah selesai kita kontrol F. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat form baru dengan cara pilih project, pilih add Windows Form. Kemudian pada bagian form 1 kita ganti namanya menjadi form laporan data buku. Oke, kalau udah kita add-kan. Oke, di bagian form laporan data buku bisa kita perbesar formnya, tarik. Oke, selanjutnya lihat di bagian toolbox. Nah, di bagian bawah di sini ada bagian reporting ya, report maksudnya. Di reporting ini di sini ada berupa Crystal Report Viewer ya. Ini kita pilih Crystal Report Viewer, kita letakkan di bagian form laporan data buku. Oke. Selanjutnya di sini ada berupa tanda panah di kanan atas di bagian form laporan data buku. Kita klik, kemudian kita pilih choose a Crystal Report. Disinilah kita pilih Crystal Report-nya. Di sini kita sebelumnya udah buat data buku .rpt. Pilih ya, yang barusan kita desain tadi. Oke, kalau udah kita oke-kan. Oke, ini dia tampilannya. Ya, kalau udah ini kita Ctrl S kan untuk menyimpan perubahannya. Selanjutnya di sini kita akan buat link dan form menu utama. Di form menu utama di sini kan ada file data, transaksi, tentang, sama laporan. Jadi di sini kita bagian laporan, double klik laporan buku. Oke, di sini kita linkkan formnya tadi ya, dengan nama form laporan data buku .show. Oke, setelah selesai ini kita Ctrl S kan lagi untuk menyimpan perubahannya. Oke ya, ini udah selesai untuk membuat laporan dengan menggunakan Crystal Report.
Oke, langkah selanjutnya kita testing atau kita jalankan. Kita runkan untuk membuktikan apakah sudah benar atau belum, atau tampilan reportnya sudah rapi atau belum ya. Oke, jadi kita jalankan mulai dari login. Oke, pada username kita masukkan admin. Pada passwordnya misalnya admin 123. Kita klik login. Oke, login berhasil, kita klikkan. Oke, di bagian file data sebelumnya kita udah pernah menginput data buku. Jadi sebagai sampel di sini ada datanya 4 buku. Jadi 4 buku ini mau kita buat laporan. Ya. Jadi kita buat di bagian laporan, kita klik laporan buku. Oke, nah ini dia untuk tampilan dari laporan data buku yang desain tadi. Oke, ini dia ya. Jadi kalau misalnya kurang rapi bisa kalian rapikan lagi di Crystal Report-nya. Oke, jadi selesai untuk langkah membuat laporan dengan menggunakan project dari aplikasi perpustakaan, khususnya dengan menggunakan Crystal Report ya. Oke, demikianlah untuk materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Selamat mencoba kembali.